Yogyakarta merupakan kota budaya. Dengan berbagai latar belakang sejarah, Yogyakarta meninggalkan bangunan-bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih terus bertahan dari keasliannya. Bangunan-bangunan bersejarah itu sebagai bentuk nyata bahwa dahulu peradaban itu pernah ada. Seperti halnya Keraton Yogyakarta yang terkenal sebagai objek wisata karena kawasan kulturalnya yang masih melekat hingga saat ini. Berkaitan dengan keistimewaan dari keraton, ada Taman Sari sebagai peninggalan kerajaan Mataram Islam. Taman Sari yang dulunya berfungsi sebagai tempat pesanggrahan raja atau taman kerajaan dari Sultan Yogyakarta dan keluarganya yang digunakan untuk tempat peristirahatan dan semedi. Kami berupaya mengulik kisah dari bangunan bersejarah dengan mendatangi dua tempat di Yogyakarta, yaitu Situs Warung Boto dan Kota Gede. Seperti halnya Taman Sari, Situs Warung Boto pada zaman dahulu adalah sebuah pesanggrahan Rejo Winangun. Saat ini, pesanggrahan lebih dikenal dengan nama Situs Warung Boto yang merupakan sebuah situs bersejarah dari abad ke-18. Situs Warung Boto dahulunya adalah sebuah pesanggrahan raja dan keluarga yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono II sejak ia masih menjadi seorang pangeran dengan nama Pangeran Rejo Kusumo. Selain sebagai tempat beristirahat, penggunaan bangunan pesanggrahan Rejo Winangun juga merupakan sebuah benteng pertahanan dari sisi timur Keraton Yogyakarta. Di dalam pesanggrahan tersebut juga dilengkapi dengan kolam pemandian sebagai sarana bebersih keluarga kerajaan yang di dalamnya terdapat sebuah tok atau mata air dengan taman yang dibangun di lokasi di dalam pesanggrahan. Air yang keluar dari tok tersebut ditampung di kolam kemudian digunakan sebagai sarana pemandian untuk raja dan keluarga. Tapi sekarang, mata air yang keluar sudah tidak mengalir dan berakibat kolam menjadi kering. Berawal dari adanya tok atau mata air tersebut, maka sebutan pesanggrahan Rejo Winangun banyak orang yang menyebutnya Tok Umbul. Tok Umbul yang berada di wilayah administratif Warung Boto, maka bangunan tersebut dinamakan juga sebagai Situs Warung Boto. Di dalam bangunan tersebut juga terbagi beberapa ruangan yang tentunya memiliki fungsi masing-masing.
Pesanggerahan Rejowinangun ini awalnya dibangun dengan menggunakan batu bata, tanpa membutuhkan struktur kayu sama sekali. Bangunan Pesanggerahan Rejowinangun memiliki dinding yang sangat tebal, khas bangunan tua yang uniknya masih tersisa sampai sekarang. Akibat bencana alam yang melanda Yogyakarta pada 26 Mei 2006, yaitu gempa bumi, situs Warung Boto mengalami kerusakan dan beberapa struktur bangunan runtuh. Namun kemudian situs ini direvitalisasi hingga kemudian menjadi sebuah tempat wisata yang dibuka untuk kunjungan publik. Setelah dilakukan revitalisasi pada tahun 2015 sampai Desember 2016, situs ini sudah mulai banyak dikunjungi. Situs Warung Boto memang menarik perhatian banyak wisatawan untuk datang, karena memiliki sebuah arsitektur bangunan yang sangat unik dan menarik. Meskipun saat ini tidak lagi berfungsi seperti dulu, Warung Boto tetap menjadi destinasi wisata yang menarik, terutama bagi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang warisan arsitektur Jawa kuno. Situs Warung Boto saat ini telah dipugar sehingga menjadi tempat yang bersih, tertata, dan terawat. Selain situs Warung Boto, terdapat juga salah satu di Yogyakarta yang masih melestarikan dan tidak mengubah struktur bangunan tua, namun tetap menyatu dengan masyarakat. Lain hal dengan situs Warung Boto yang cukup terpisah dari masyarakatnya, ada bangunan bersejarah yang ada di Yogyakarta yang masih hidup berdampingan dengan masyarakat. Tempat ini bernama Kota Gede. Kota Gede merupakan kawasan wisata yang ada di Yogyakarta. Wilayah ini menjadi saksi bisu tumbuhnya kerajaan Mataram Islam yang pernah berkuasa hampir di seluruh Pulau Jawa. Jejak-jejak peninggalan kerajaan Mataram masih dapat kita jumpai di wilayah ini, seperti reruntuhan benteng, sisa-sisa bangunan, hingga makam para pendiri kerajaan Mataram Islam. Kota Gede merupakan bukti hadirnya peradaban kerajaan Mataram yang ada di Yogyakarta. Sejarah Kota Gede dapat ditelusuri dari kisah Sultan Hadiwijoyo atau dikenal sebagai Joko Tingkir yang merupakan pendiri kerajaan Pajang di Jawa Tengah. Pada abad ke-16, Pulau Jawa dikuasai oleh Kesultanan Pajang yang berpusat di Jawa Tengah. Sultan Hadiwijoyo yang saat itu menjadi penguasa memberikan alas Mentawai kepada Ki Gede Pemenahan sebagai hadiah atas keberhasilannya dalam menaklukkan musuh kerajaan. Setelah itu, Ki Gede Pemenahan bersama keluarga dan pengikutnya pindah ke alas Mentawai dan mendirikan desa kecil di sana.
Di bawah kepemimpinan Ki Gede Pemenahan, desa kecil tersebut memiliki kehidupan yang baik dan makmur. Hingga akhirnya ia pun wafat dan kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingologo. Kebijaksanaan Senopati selama menjadi pemimpin menjadikan desa kecil itu terus bertumbuh menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut sebagai kota gede. Sebagai upaya pertahanan dan keamanan wilayah, Senopati lalu membangun benteng yang mengelilingi keraton dan benteng luar yang mengelilingi wilayah kota seluas kurang lebih 200 hektar. Pertahanan juga ditambah dengan membangun parit pertahanan yang lebar seperti sungai di sisi luar kedua benteng. Di lain tempat, setelah wafatnya Sultan Hadiwijoyo, terjadi perebutan tahta Kesultanan Pajang oleh Pangeran Benowo selaku putra mahkota dengan Arya Pangogiri. Pangeran Benowo kemudian meminta bantuan Senopati untuk mengalahkan Arya Panggiri. Senopati pun setuju dan terjadilah perang bagi keduanya. Pangeran Benowo berhasil melakukan Arya Panggiri, tetapi Senopati mengampuni nyawanya. Setelah kemenangan itu, Pangeran Benowo menawarkan tahta Kesultanan Pajang kepada Senopati. Namun, ia menolaknya dengan halus. Setahun kemudian, Pangeran Benowo wafat. Namun, sebelum kematiannya, ia sempat berpesan bahwa agar Kesultanan Pajang dipimpin oleh Senopati. Sejak itu, Senopati menjadi raja pertama Mataram Islam bergelar Panembahan. Beliau tidak mau memakai gelar sultan untuk menghormati Sultan Hadiwijoyo dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahannya terletak di Kota Gede. Selanjutnya, Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede berdekatan dengan makam ayahnya. Kerajaan Mataram Islam kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia hingga mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan raja ketiga yaitu Sultan Agung. Pada tahun 1613, Sultan Agung memindahkan pusat kerajaan ke Karta dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Masih membahas terkait Kota Gede yang merupakan kota lama yang terletak di Yogyakarta bagian selatan yang secara administratif terletak di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sebagai kota kuno bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam yang berdiri tahun 1532 Masehi, Kota Gede merupakan daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah yang terlihat dari arsitekturnya dan kehidupan sosial budaya. Sebagai bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam pada pemerintahan Panembahan Senopati, Kota Gede menyisakan peninggalan arkeologis yang jauh lebih bermakna. Selain itu, ia tetap eksis sebagai kota lama yang bertahan dengan dinamikanya hingga saat ini. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Kota Gede masa lalu merupakan kota pusat kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Meskipun Kota Gede sudah tidak lagi berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Kota Gede tetap hidup sebagai daerah di Yogyakarta yang penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas manusia. Di kawasan itu masih dapat disaksikan rumah-rumah tradisional kuno, meskipun tidak sejaman dengan masa keemasan Kota Gede.
Fasad bangunan di Kota Gede secara tidak langsung telah memberikan identitas kawasan Kota Gede sebagai kawasan bersejarah.